kecelakaanlah. Lafaz al-wail ini adalah kalimat kutukan atau nama sebuah lembah di neraka jahanam. Likulli humazatil lumazah, bagi setiap pengumpat lagi pencela. Artinya yang banyak mengumpat dan banyak mencela. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang suka mengumpat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang mukmin seperti Umayyah ibnu Khalaf, Al-Walid ibnu Mughirah dan lain-lain. Alladzi jama'a mala wa addada, yang mengumpulkan. Dapat dibaca jamaah atau jamaah. Mala wa addada, harta dan menghitung-hitungnya dan menjadikannya sebagai bekal untuk menghadapi bencana dan malapetaka. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu, dia menduga karena kebodohannya. Anna malahu akhlada, bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, dapat menjadikannya hidup, bekal dan tidak mati. Kala layum badan nasil kutoma. Kala, sekali-kali tidak. Kalimat ini mengandung makna sanggahan. Layum badanna, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan. Menjawab qasam bagi lafaz yang tidak disebutkan. Artinya, sesungguhnya dia benar-benar akan dicampakkan fil khutamah, di dalam khutamah. Dan segala sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya pasti hancur berkeping-keping. Wama adroka mal khutamah. Wama adroka, dan tahukah kamu atau apakah kamu mengetahui mal khutamah, apa itu khutamah? Narullahil muqadah. Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan dengan besarnya. Allati tatali'u 'alal afidah. Allati tatali'u, yang naik, maksudnya panasnya naik membakar, alal afidah, sampai ke hati, lalu membakarnya. Rasa sakit yang diakibatkan api neraka jauh lebih memedihkan. Api neraka sangat lembut dan dapat memasuki pori-pori atau membakar hati. Innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim, sesungguhnya api itu atas mereka. Di dalam ayat ini domir dijamakan karena memandang dari segi makna. Muqsadah, ditutup rapat-rapat. Dapat dibaca muqsadah atau musaddah. Artinya mereka dibakar dengan api itu dalam keadaan ditutup. Mereka dibakar dengan api itu dalam keadaan ditutup rapat. Fi amadi mu'addada, perang yang panjang. Lafaz ini menjadi sifat dari lafaz sebelumnya. Dengan demikian, maka api itu berada dalam tiang-tiang tersebut. Terima kasih. Shadaqallahul azim. Ulangi. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap ngumpat lagi pencela. Wailun kalimatu azabin awadin fi jahannam. Wail nama sebuah, wail kalimat azab atau nama sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam terdapat yaitu lembah atau sumur mati yang besar. Di dalamnya ribuan ular yang berbisa, tidak bisa lari kemana-mana. Ia hanya memakan apa saja yang jatuh. Kemudian orang-orang yang suka mengumpat di dunia ini, apa itu mengumpat? Menceritakan kejelekan orang. Ya, menceritakan kejelekan orang. Itu dosanya sangat besar kalau kita membuka aib orang lain. Kita ceritain kejelekannya,
itu nanti orang-orang tersebut dihukumkan pengumpat, maka sanksinya di neraka jahanam nanti dilemparkan ke sebuah wail, ke sebuah lembah tersebut. Begitu dilemparkan, di bawah sudah nganga ribuan ular. Jatuh ke tumpukan ribuan ular tersebut, habis langsung berkeping-keping dimakan dagingnya. Matilah dia, dihidupkan lagi, dilempar lagi, mati lagi, dilempar lagi, seterusnya dan seterusnya. Kenapa berulang-ulang dilempar semacam itu? Karena supaya mereka merasakan betapa sakitnya ketika disengat ular tersebut. Ini disediakan oleh Allah wail tersebut buat orang yang di dunia ini suka menjelek-jelekan kesalahan orang lain. Dan yang kedua, orang-orang yang suka mencela. Orang-orang yang suka mencela kesalahan orang lain, orang-orang yang mencela orang lain, nanti juga akan dimasukkan ke wail tersebut, ke lembah tersebut. Kadang kan banyak orang suka mencela nih, ya. Ya mencela, baik dicela profesinya, maupun dicela postur tubuhnya. Itu mencela lebih daripada ghibah. Di zaman Rasul, ya, istri Rasul lagi sedang bersama Rasul, ngelihat Siti Hafsah, dikata gini, ya Rasulullah, Hafsah pendek amat ya. Kata Nabi, gipting, kau sudah gibah. Kata istrinya, kan kenyataan emang dia pendek. Ya, meskipun dia pendek juga, memang betul dia pendek, tapi kalau dikatakan di depannya dia kan marah. Gibah namanya. Nah, meskipun dia semacam itu jangan diucapkan. Ada orang pincang kita kata, pincang ya, nah, jangan. Di dalam hati ada, di mulut jangan dikeluarin. Itu mencela namanya. Mencela postur tubuhnya. Orang dikata jelek. Apalagi perawan ini itu. Ada yang demenin laki-laki. Umpamanya dia celak. Dibludain, dicelak. Nah itu juga termasuk nggak boleh. Kalau ada yang nyenengin, alhamdulillah. Meskipun dia jelek juga. Tapi kalau dia mau seterusnya, nanti caranya gimana menolaknya? Cara dengan baik. Kalau dengan cara nggak baik, oh, repot juga nanti dibaca-bacain bisa ngikut kan gitu. Tuh, jadi caranya baik-baik. Jadi jangan langsung dihina. Jangan menghina profesinya juga jangan. Jangan dihina profesinya. Emang kerjaan lu apa? Lagi mau sama saya, kerjaan kamu apa? Nggak boleh itu. Ya. Kerjaan dia apa? Kayak yang penting halal. Ya mungutin sampah kayak jangan kita bilang tukang pulung, jangan. Yang penting halal, jangan dihina profesi orang. Apapun dia profesinya, tukang pulung kayak, tukang ojek kayak. Ya, jangan dikata sih tukang ojek lagi mau sama anak gua, jangan. Jadi jangan dihina profesi orang tuh. Ya nanti kalau orang yang nggak senang itu dosanya sangat besar. Itu bisa masuk kemana? Ke neraka, ya, yang namanya wail. Ya, mudah-mudahan tuh kita tidak akan mencela profesi orang, juga tidak mencela keluarga orang lain. Wah, dia sama keluarganya nggak ada yang benar. Dia sama keluarganya nggak ada yang benar. Nah, jangan begitu. Emang kamu udah bener aja. Itu namanya menghina apa keluarga. Turunan dia mah ya, keturunan kagak bener. Ya nggak boleh lah semacam itu. Itu namanya menghina keluarga, nggak boleh, jangan. Menghina profesi juga jangan, menghina dirinya juga jangan. Mudah-mudahan kita terhindar daripada hinaan-hinaan tersebut. Amin. Amin Allah. Iya. Tafsirannya humazatinil lumazah ay kasiril humuzi, banyak ya mengumpat. Wal lumuzi ail gibah, artinya gibah.
Nuzilat fi man kana yaktabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Diturunkan ayat ini asbabun nuzulnya pada orang yang adalah menggibah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menggibah orang-orang yang beriman. Ini sebab-sebab turun ayat tersebut. Nabi selalu digibah, dijelekin kejelekannya, dan orang-orang yang beriman yang lainnya juga dijelek-jelekin, ya, digibah namanya. Turun ayat ini. Ka Umayyah bin Khalaf, seperti Umayyah bin Khalaf, wal Walid bin Mughirah dan Walid bin Mughirah, wa ghairihima dan lain keduanya. Turun ayat ini. Berikutnya alladzi jama'a malau wa addadah, yang telah menghimpunkan bitahqi wa tasdid dengan ringan dan syiddah. Dibaca jamaah boleh enggak pakai syiddah. Dibaca jamaah juga boleh pakai syiddah. Alladzi jama'a malau wa addadah, yang telah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan dihitungnya, ahsahu dihitungnya, wa ja'alahu iddatan li hawadisid dahri, dan dijadikannya sebagai persiapan bencana dan malapetaka. Wah, disiapin tuh harta sebanyak-banyaknya. Ya, apabila turun bencana, dia udah banyak punya harta. Atau dikumpulin harta sebanyak-banyaknya. Jadi ya ogah. Terus kalau dia mati, anak cucunya kata dia supaya pada kaya, pada senang. Anak cucu mah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita harus tinggalkan dia bisa ngaji aja, itu udah bagus bener. Ya harta ya ala kadarnya lah. Tuh. Kalau kita mau berjariah jangan takut ntar anak cucu saya nggak kebagian banyak harta, jangan. Jariah mah jariah aja. Sebab jariah yang kita keluarkan itu buat kita. Kalau anak cucu mah nanti ya ada sisanya dari kita sedekah jariah, dari apa? Ada sisanya yang namanya warisan. Jadi jangan terlalu ditumpuk-tumpuk warisan begitu banyak buat mereka. Jadi mereka nggak berpikir. Ya. Kebanyakan tuh harta tersebut ribut tuh anak sama anak. Ya, ribut besar gara-gara warisan. Makanya yang baiknya warisan itu kan ya dibagi, ya masih hidup. Aku akuin udah tuh buat kamu, tuh buat kamu, buat kamu. Ada yang semacam itu boleh sih. Ya, boleh aja semacam itu. Sebelum mati dibagiin tuh, kamu nih kontrakan ini 10, kamu ini 10, punya anak 2 dia umpamanya. Nah, ini buat kamu, ini buat kamu, ini tinggal ini buat saya berdua, ibu kamu sama bapak kamu. Tuh, silakan balik nama. Kita udah bagiin. Nah, ini tinggalan buat bapak nih masih ada nih 5 hektar. Kalau bapak meninggal, ya silakan urus yang baik. Ya urus yang baik tuh, bapak meninggal. Kamu jual lagi nanti itu 5 hektar ya kamu bagi 2. Itu namanya warisan yang udah dibagi 2. Harusnya semacam itu. Insya Allah anak nggak ribut. Kadang-kadang ngeribut juga harta. Yang tuaan pengen banyak kan. Yang kecilan katanya sama-sama laki. Biar tuaan juga sama-sama laki. Hukumnya harus sama. Ribut akhirnya. Ya mudah-mudahan anak kita tidak akan semacam itu. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira li jahlihi, karena kebodohan, bahwa hartanya itu akan kekal abadi. Ja'alahu khalidan la yamut, menjadikan dia kekal tidak akan mati. Tidak demikian. Dia kira hartanya tidak akan musnah. Pasti musnah. Ninggang di kita, umpamanya kita orang biasa aja ninggang di anak kaya. Ninggang di anak kaya, ninggang di cucu miskin. Roda berputar.
Kadang orang tua kita susah, kemarin kita kaya. Kadang kita kaya, nanti nggak tahu cucu kita apa miskin. Ya, mudah-mudahan sih juga kaya. Bab dunia itu diputar oleh Allah. Bagaikan apa tuh? Bagaikan air di sungai, kadang banjir, kadang kering. Nah itulah, jadi harta itu jangan terlalu ditumpuk-tumpuk. Boleh kita banyak cari harta, sebagiannya kita infakkan untuk kepentingan di jalan Allah. Karena harta itulah yang akan ngebela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Tidak demikian. Itu kalimat sanggahan kalla. Tidak demikian. Pasti nanti akan dilempar di neraka hutamah. Jawabu qasamin mahzufun, jawab qasamnya dibuang. Ayat rohana, sungguh nanti mereka akan dilemparkan ke neraka ke neraka hutamah. Jadi orang-orang yang menumpuk-numpuk harta sebanyak-banyaknya tidak diinfakkan, nanti akan dilempar ke neraka hutamah. Allati tuhtamu kullu ma alqama ulqiya fiha. Yang dijadikan berkeping-keping setiap apa yang dilempar ke sana. Jadi setiap apa yang dilempar ke neraka hutamah nanti akan menjadi berkeping-keping. Itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa ma adraka mal hutamah. Apakah engkau tahu apakah itu hutamah? Wa ma adraka a'lamakah. Apakah engkau tahu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu apinya Allah yang dinyalakan, musa'aroh yang dinyalakan. Neraka sebelum penghuninya masuk 3.000 tahun sudah ditulis, sudah disundut oleh malaikat, dikipasin. 1.000 tahun dikipasin, apinya warnanya merah. Dikipasin lagi oleh malaikat, dapat 1.000 tahun lagi, apinya berubah menjadi biru. Panas benar tuh api. Ya contohnya kalau mau kita masak api di kompor merah kurang panas. Kalau udah biru, wah panas benar. Dibiarin lagi 1.000 tahun jadi 3.000 tahun tuh api berubah jadi hitam ke kuning-kuningan. Panasnya luar biasa. Begitu udah siap panasnya luar biasa, orang-orang yang di dunianya suka mengumpulkan harta, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak diinfakkan, nanti dia akan dilempar ke sana dan akan diteriska belakangnya dengan teriskaan dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti di ayat lain ada. Yauma yuhma fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuquhu ma kuntum taknizun. Pada suatu hari nanti manusia banyak yang diteriska belakangnya. Kata malaikat nih, teriskaan ini apa yang kamu kumpulkan di dunia, kamu nggak keluarkannya. Rasakan hadza ma kanastum li anfusikum. Rasakan ini apa yang kamu sembunyikan bagi dirimu. Yang kamu simpan di dunia kamu kagak keluarin. Infaknya nih sekarang kau rasakan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dijauhkan daripada harta yang tidak diinfakkan yang mengakibatkan buat membakar kita sendiri. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allati tattali'u 'alal afidah, yang naik membakarnya sampai ke ulu hati. Al-qulubi, yaitu hati. Fatahrikuha, maka dibakarnya, wa alamuha, dan rasa sakitnya asyaddu min alami ghairiha lilut pihak, yaitu lebih keras daripada sakit lainnya karena naik lembutnya. Jadi
api di sana itu lebih panas daripada api yang ada di dunia. Innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya di atas mereka. Jumi'ad domiru riayatan li makna kul, dijamakan domir karena memelihara bagi makna kul. Muqsadah yang ditutup bil homozi, ya, bil homozi, dengan orang yang tadi itu yang apa namanya suka menjelekkan orang lain, humus. Wabil wawi, muqsadah bil hamzi, ya, dengan hamzah jadi muqsadah. Wabil wawi badalahu mutbaqah, dan dengan waw sebagai badalnya artinya ditutup. Fi umudin pada tiang-tiang. Bidomil harpa ini wabi fathihima, dengan doma huruf dan dengan fathah keduanya. Boleh fi amadin mumaddadah, boleh fi umudim mumaddadah qiraatnya. Silakan tinggal dipilih apa fi amadim mumaddadah atau fi umudim mumaddadah. Artinya pada tiang-tiang yang panjang, mumaddadah panjang. Sifatun lima qoblahu, sifat bagi sebelumnya. Fatakunun naru dakhilul amdi, maka adalah api itu masuk, ya, yaitu masuk ke tiang-tiang tersebut. Nah, itulah apa yang telah dijelaskan. Mudah-mudahan kepada yang biasanya menggibah, mencela, mudah-mudahan dapat menjauhkannya, sebab ancamannya sangat berat. Orang yang suka jelek-jelekin orang dan suka mencela orang lain, mencela profesi, itu dosanya sangat besar. Mudah-mudahan kita dapat menjauhkannya. Amin. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.